Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh guru dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Sintang dan wabil khusus anak-anakku sekalian kelas 7 dan kelas 8 yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk membangkitkan semangat kita gemuruhkan dulu yel-yel MTS Negeri 1 Sintang. MTS Negeri 1 Sintang. Madrasah. Terima kasih. Baca menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita termasuk yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini anak-anakku sekalian, hari yang istimewa. Yang pertama ini adalah hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Hari di mana para jamaah haji seluruh dunia sedang berkumpul di padang Arafah, dan hari ini kita disunahkan untuk berpuasa Arafah yang di dalam hadis insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka bersyukurlah kepada anak-anakku sekalian yang dapat melaksanakan puasa. Yang kedua, hari ini hari baik. Seluruh dunia sedang memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia. Temanya adalah hentikan polusi plastik. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya madrasah dan lingkungan kita hari demi hari plastik yang bertebaran, plastik yang digunakan semakin berkurang. Tolong ini dicermati, kemudian nanti kita coba untuk laksanakan bersama-sama meskipun sudah banyak juga dari kalian yang sudah mengawalinya. Yang pertama, jangan gunakan plastik sekali pakai untuk tempat minum. Apa yang harus dilakukan? Bawa botol minum sendiri atau tumbler masing-masing. Pak, bagaimana kalau saya mau membeli minuman di jalanan, beli minuman di kantin, beli minuman di depan pintu gerbang madrasah? Tidak apa-apa, pakai tumbler sendiri. Pak, pakai ini saja daripada pakai plastik Bapak. Begitu, biar penjualnya juga tidak harus membeli plastik. Bisa ini dilakukan? Saya termasuk yang sering menegur Anda, plastiknya mas, di madrasah sudah zero plastik, tapi kalian membawa plastik dari luar. Yang kedua, andai kata dengan terpaksa kalian menggunakan botol minuman, misalkan pada saat sore hari ekstrakurikuler dan lain sebagainya, tolong bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Buang sampah pada tempatnya. Di madrasah sudah disediakan tempat sampah cukup banyak. Anak-anakku sekalian, tolong dipahami, ketika kita buang sampah sembarangan itu, paling tidak terkumpul dua dosa pada diri kita. Tolong ini dipahami betul-betul. Yang pertama adalah dosa zalim terhadap lingkungan. Allah sudah menegaskan, Zoharon fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat, di laut itu disebabkan oleh kita semua. 3 akhlak yang harus terkumpul pada seorang muslim itu adalah akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah, akhlak ma'an nas, akhlak kepada manusia, akhlak ma'al kauni, akhlak kepada lingkungan. Buang sampah sembarangan itu berarti tidak berakhlak pada lingkungan.
Sampahmu tanggung jawabmu. Di berbagai tempat sudah ada. Nanti saya minta EU untuk menambah juga banner-banner supaya jadi perhatian. Tapi kalau kita tidak berubah, banner-banner itu tidak bermanfaat. Dosa yang kedua ketika kita buang sampah adalah dosa kezoliman kepada orang yang harus mengemaskan sampah kalian. Jangan dikira perilaku kita yang menyebabkan repot orang lain itu tidak dicatat oleh malaikat di sebelah kiri kita. Maka hal kecil tolong diperhatikan. Kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan kita nanti ditanyai oleh malaikat di akhirat. Termasuklah buang sampah sembarangan. Bayangkan kalau Anda buang sampah sembarangan di jalanan, lalu pada setiap subuh ibu-ibu tua renta harus menyapu sampah-sampah kalian. Bayangkan kalau itu adalah ibumu, mamamu yang harus bekerja itu, atau pada saat mereka itu menyapu sampah itu lalu bergumam, ya Allah, anak-anak MTS ini zolim pada saya. Tiap pagi saya harus ngambilin sampah anak MTS. Doa salah satu yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan itu konsekuensinya tidak hanya sebatas kalian minum, sampah ditinggalkan, pergi, udah begitu saja. Tidak, ada konsekuensi lanjutan yang harus kalian tanggung. Termasuklah dua dosa tadi. Dosa pada lingkungan, zolim, tidak berakhlak mahal kauni. Yang kedua adalah dosa terhadap orang yang harus membereskan sampah kalian sendiri. Padahal kalian bisa, apa susahnya nenteng satu gelas botol minuman, kalian tempatkan di tempat sampah yang seharusnya. Ini bisa dilakukan, buang sampah pada tempatnya? Bisa. Saya tidak harus mengingatkan kalian berkali-kali. Pak Ibnu? Yang ketiga yang harus dilakukan adalah upayakan bawa bekal dari rumah. Upayakan bawa bekal dari rumah. Masakan mama kalian, masakan ibu kalian itu jauh berkualitas daripada jajanan-jajanan di luaran. Ketika mama ibu kalian itu masak, bisa jadi diiringi doa, ya Allah mudah-mudahan makanan ini berkah, menyehatkan, sehingga anak-anak saya lancar menuntut ilmunya, jadi anak soleh-solehah, begitu. Bilang, Mak, kita bikin sarapan bareng yuk. Habis subuh bisa kalian bantu mamanya bikin sarapan. Bawa. Kalau terpaksa jajan, nggak apa-apa. Bawa tempat makan. Beli lontong sayur, beli sate, beli nasi uduk, nasi kuning, Pak. Tidak usah pakai styrofoam, pakai ini. Kalau itu jadi akhlak terbiasa, maka kalian tidak akan merasa canggung lagi. Mamang-mamang di kaki lima mau ngambil styrofoam, Mang, pakai ini saja. Nanti akan kita bikin surat edaran, menindaklanjuti surat edaran Bupati untuk mengirimi surat ke orang tua supaya nanti kalian mudah ngomong dengan orang tua, Mak, bawa bekal. Gitu. Yang pertama apa? Cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama apa? Menggunakan bawa botol minuman atau tumbler sendiri. Dua, buang sampah plastik pada tempatnya kalau terpaksa menggunakan plastik. Yang ketiga, bawa bekal dari rumah. Yang keempat, jika belanja, bawa tas belanja atau body bag sendiri supaya tidak harus menggunakan plastik belanjaan, dipakai berkali-kali. Terakhir, yang kelima, saya minta bantu betul pelihara lingkungan dan sarana prasarana madrasah. Kursi jangan dipakai untuk smackdown. Kejar-kejaran pakai kursi. Luar biasa. Kalau pintu jendela sudah ditutup, tidak ada kunci untuk membukanya, jangan dipaksa
dibuka ala Maling. film action. Wah, jebol pintu 9A. Karena sudah dikunci oleh rumah tanggaan, kalian merasa tidak bisa masuk ke kelas, masuk lewat jendela, lalu dipaksa dibuka. Maka ini tanggung jawab kita semua. Banner-banner himbauan, papan nama identitas ruang, jangan diusilin. Papan nama WC di siswa di sana itu sudah raib, padahal baru sebulan dipasang. Di sana tinggal satu saya amankan. Gara-gara dipaku satu, dicentelin, lalu kalian sedang istirahat, ya punya kerjaan, diputer-puter papan nama, cium, perhatikan, cium, gitu lagi. Rusaklah dia, copotlah dia, begitu copot, terabaikan. Maka bertanggung jawab, pakai sarana prasarana sesuai peruntukannya. Paham tum? Kalau ada barang yang tidak seharusnya ada di situ, kok ada di situ, dikemaskan. Contoh, kursi hujan-hujanan di teras, kalian lihat, ambil, bawa ke tempat yang teduh, begitu. Kita jaga sarpras bersama-sama. Baik, saya ulangi, apa yang harus kita lakukan supaya sampah plastik berkurang dan lingkungan kita terjaga? Yang pertama apa? Bawa botol minum atau tumbler sendiri. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, bawa bekal dari rumah atau wadah makanan dari rumah sehingga tidak harus pakai styrofoam atau plastik. Yang keempat, bawa body bag atau tas belanja sendiri. Yang kelima, tolong jaga sarana madrasah. Saya kira itu. Setelah ini kita akan melakukan aksi nyata. Saya berharap semuanya terlibat, tidak ada yang bermain-main. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai akhlak kita kepada lingkungan dan menjadi amal soleh untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.